Maulaya salli wa sallim daiman abada. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia, kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. Kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat, Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat. Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Al-Um Indo Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustadz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustadz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang, ini laki-laki LGBT ini kan, bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kau perempuan lemah, tak sanggup,
la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim. Kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga solat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas solat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak solat. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Wah, kalau mancis tak mempan, obor wah. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut, ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Ini banyak orang sambil duduk cakap, itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu jangan besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau tu lah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar Anda semua? Subhanallah. Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat,
Membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir. Baca. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca. Karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek, supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa addada. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada.